Assalamualaikum Ibu, terima kasih sudah menerima saya di sesi pertemuan hari ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu ya Ibu, nama saya Nana. Kebetulan saya mahasiswa akhir di semester 7 ini. Waalaikumsalam, selamat datang Nana di sesi konseling hari ini. Bagaimana kabar kamu? Kabar saya alhamdulillah sebenarnya baik Bu, tapi memang akhir-akhir ini tuh agak banyak pikiran juga Bu, terutama tentang masalah keuangan yang nggak stabil gitu akhir-akhir ini tuh. Bahkan saya rasa tidak pernah stabil gitu ya Bu, masalah keuangan saya tuh. Oke, baik. Terima kasih telah memberikannya, telah menceritakannya. Boleh diceritakan lebih lanjut apa yang sedang kamu alami saat ini? Jadi gini Bu, sebenarnya tiap bulan tuh kan uang bulanan saya tuh 1,5 juta ya Bu ya. Nah tapi karena banyaknya kebutuhan, keperluan, dan juga memang lingkungan pertemanan saya tuh yang cukup impulsif gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang membeli barang-barang yang sebenarnya tidak saya butuhkan gitu. Nah akhirnya si uang ini cepat habis gitu. Nah kemarin juga saya tuh sudah mencoba gitu pekerjaan paruh waktu gitu ya. Nah tapi memang dengan penghasilan si pekerjaan paruh waktu ini tuh saya tuh tetap merasa tidak cukup gitu. Terus sampai kadang saya tuh harus minjam gitu ke teman-teman, atau kadang kalau memang kepepet dengan adanya kebutuhan gitu, saya peminjaman uang secara online. Ada lagi yang ingin kamu ceritakan ke Ibu, Nana? Gimana ya Bu, saya tuh masih mencoba, saya tuh sudah mencoba hidup untuk lebih hemat gitu ya, memotong kebutuhan gitu, memangkas dengan keinginan barang yang saya inginkan. Tapi terkadang saya juga harus membayar kos dan iuran listrik juga. Jadi jika saya meminta tambahan uang saku ke orang tua juga, saya malu sih Bu. Lalu bagaimana kuliahmu jika kamu mengalami kerja paruh waktu part-time gitu seperti itu? Sebenarnya ya Bu, kalau kuliah sendiri bisa dibilang cukup terganggu gitu dengan saya pas sudah menjalankan pekerjaan paruh waktu ini gitu, karena pastinya kan lebih capek gitu, jadi double dan apalagi kalau tidak punya uang gitu, akhirnya kuliah tidak terjalankan dengan baik gitu, terus ditambah sampai pekerjaan paruh waktu gitu, jadi kuliahnya terganggu sih. Adakah kebiasaan yang membuat keuanganmu tidak stabil begitu? Saya tuh suka belanja juga sih Bu, kayak belanja barang-barang yang memang bisa dikatakan untuk self reward gitu ya. Nah terus akhir-akhir ini juga karena lelah di pekerjaan yang part time ini, akhirnya tuh saya tuh suka memesan makanan secara online gitu di GoFood ataupun Shopee Food gitu ya. Jadi tentunya sih makanan itu lebih mahal gitu. Terus karena lingkungan pertemanan teman-teman saya juga yang cukup hedon gitu ya, akhirnya saya tuh berpikir harus bisa mengimbangi gitu. Jadi saya juga ikut-ikutan gitu membeli barang-barang yang sama gitu dengan teman-teman yang saya. Oh, jika begitu berarti teman-temanmu itu termasuk orang tua anak-anak yang memiliki orang tua mengeluarkan atas ya? Menurut saya sih enggak juga sih ya, teman-teman saya itu yang saya lihat mah orang tuanya tuh ya sama gitu, dari kalangan ke bawah gitu, tapi mereka memang gaya hidupnya yang ingin mewah gitu. Lantas bagaimana dengan apakah sama dengan mereka? Hampir sama sih Bu, tapi saya rasa mereka jauh lebih parah gitu ya dari saya gitu, dengan membeli barang-barang yang mereknya mahal, terus bagus, dan gak jarang gitu mereka tuh menghabiskan uangnya di mall dengan nonton film, jalan-jalan, dan lain-lain. Menurutmu jika kamu merasa keuangan itu tidak cukup tipis, mengapa
mengikuti rasa malasmu untuk makan di aplikasi daripada misalnya di langsung. Iya Bu, saya juga sebenarnya tahu dan sadar gitu bahwa saya itu salah, tapi saya tuh hanya menuruti gengsi dan rasa malas untuk bisa hidup sederhana gitu di antara teman-teman saya yang memang hidup bergaya hidup mewah gitu. Saya mengerti. Pasti kamu tidak mudah untuk menghadapi itu semua. Saya senang kamu memutuskan untuk membicarakannya di sini dan menceritakannya kepada saya. Iya Bu, soalnya saya juga sebenarnya bingung mau cerita ke siapa gitu. Karena kalau cerita ke teman-teman saya juga aku dibully gitu dengan masalah keuangan ini gitu. Nah, ataupun cerita ke orang tua saya juga, saya tuh khawatir gitu nanti orang tua saya tuh bakal kepikiran gitu Bu. Baiklah, ibu akan jadi orang yang bisa mendengarkan ceritamu di sini ya. Jangan khawatir, sampaikan semua yang ingin kamu sampaikan kepada ibu agar kamu lebih lega. Baik, terima kasih Ibu. Jika kita bisa menyelesaikan sesi ini dengan baik, perubahan seperti apa sih yang ingin kamu inginkan? Sebenarnya saya tuh ingin punya uang yang cukup ya Bu untuk memenuhi kebutuhan saya gitu. Jadi nggak perlu merasa cemas lagi terhadap kalau akhir bulan gitu. Tapi sebenarnya karena si uang itu sudah tercukupi gitu. Apa artinya cukup buat kamu? Minimal saya bisa menabung sedikit dulu sih Bu. Jadi tidak perlu meminjam dari teman dan tetap bisa memenuhi kebutuhan yang saya butuhkan. Itu adalah tujuan yang baik. Apakah kamu merasa tujuan itu realistis dan bisa kamu capai? Bisa sih Bu, tapi sebenarnya saya tuh perlu arahan sama konsistensi dari diri saya sendiri. Kita bisa bekerja sama untuk mencapainya. Saya juga sebenarnya memiliki pinjaman di pinjaman online sih Bu. Nah, itu tuh saya lakukan karena memang di akhir bulan saya sering kehabisan uang untuk membeli makan dan memenuhi kebutuhan, jadi kepepet dan akhirnya saya meminjam di situs online. Wah, cukup rumit dan berani ya kamu untuk ambil pinjaman seperti itu. Iya sih Bu, sebenarnya saya terpaksa juga gitu dengan kondisi tersebut. Baiklah, mari kita baca satu-satu ya hal yang ingin kamu capai. Bayangkan, ini kamu tidur dan keesokan harinya itu sebuah angka jatuh itu akan terjadi. Masalah keuanganmu terselesaikan. Apa hal pertama yang kamu sadari saat kamu bangun? Tentunya saya bakal merasa tenang sih Bu, karena tidak panik juga karena memikirkan pengeluaran gitu. Saya juga langsung tahu berapa uang yang saya miliki dan kemana harus digunakan si uang tersebut. Apa yang kamu lakukan itu akan berbeda dari hal yang biasanya? Mungkin saya akan mencatat pengeluaran, membawa bekal dari rumah gitu pas kuliah, dan juga membatasi nongkrong atau belanja impulsif. Selain itu, saya juga berniat mengambil pekerjaan part-time untuk bisa membayar tagihan saya di pinjaman online yang tadi saya bilang. Itu gambaran perubahan yang sangat baik. Kita akan lihat bagaimana bisa kamu melakukannya sedikit demi sedikit ya. Pernahkah dalam hidupmu kamu merasa keuanganmu itu lebih teratur dari sekarang? Pernah sih Bu, waktu di awal semester itu kan itu masih baru-baru ya dengan beradaptasi di masa kuliah, jadi saya itu mencatat pengeluaran uang saya gitu. Nah, tapi itu tuh cuma bertahan sekitar 2 minggu 3 minggu di awal semester Bu. Apa yang membuat kamu berhasil saat itu? Waktu itu saya sempat membaca tentang buku tentang perencanaan keuangan gitu, terus ada seminar juga kan tentang perencanaan keuangan untuk masa depan gitu. Nah, di situ saya mulai semangat gitu ya untuk menata perencanaan keuangan, tapi lama-kelamaan saya jadi malas sih Bu, tidak disiplin. Artinya kamu sudah pernah berhasil nih dan tahu apa yang harus dilakukan. Itu adalah kekuatan yang bisa kamu bangun kembali. Dari skala 0 sampai 10,
nol itu untuk kamu tidak nol itu untuk kamu tidak bisa menilai kemampuan kamu, dan 10 itu kamu bisa menilai kemampuanmu sekarang dalam mengatur keuangan. Di mana kamu berada? Mungkin di angka 3 sih Bu. Kenapa bukan di angka nol? Soalnya saya tuh masih sedang melakukan dan mencoba mencari solusi gitu, seperti datang ke sesi konseling ini, terus saya juga masih banyak berpikir mengenai bagaimana solusinya dan nggak diem aja gitu. Untuk terusan terbawa arus untuk semakin dalam gitu. Terus saya juga sadar saya tuh sebenarnya keliru dan berniat untuk segera sadar memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih matang dan bisa mengatur keuangan. Itu bukti kamu sudah punya langkah yang apa yang bisa kamu lakukan minggu ini hingga bisa naik ke angka 4? Kali saya akan merencanakan pengeluaran dan mencatat pengeluaran harian gitu ya Bu ya, dan membuat anggaran mingguan juga. Nanti itu bakal dibutuhkan untuk apa saja uangnya. Terus saya juga berencana memberikan limit pengeluaran sehingga pengeluaran saya tuh bisa lebih teratur dan stabil. Nah, saya juga berniat untuk lebih rajin lagi gitu dalam mencari uang tambahan dengan mempertimbangkan kemampuan dan batasan-batasan saya, terutama waktu, untuk tidak juga meninggalkan kewajiban saya menjadi mahasiswa. Nah, saya hanya perlu lebih disiplin sih Bu, dan lebih keras kepada diri sendiri soal keuangan. Itu rencana yang sangat bagus. Tapi Bu, saya sadar juga saya tuh perlu pengingat dan arahan. Jadi saya tidak yakin bisa sendirian dalam merealisasikan si solusi ini gitu. Jangan khawatir ya, ibu akan membantu. Jadi minggu ini adalah tugasmu untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan dan menetapkan anggaran sederhana dan kamu bekerja lebih rajin lagi, benar? Iya Bu, saya akan mencoba mencatat pengeluaran saya di minggu ini. Saya percaya kamu bisa. Kita akan lihat kemajuannya di sesi berikutnya ya. Tapi tetap ibu sampaikan bahwasannya kamu tahu bagaimana batasanmu sendiri ya Nina. Jika partaimu berujung mengganggu kuliah dan keminatanmu, saya rasa kamu juga harus lebih bijak untuk mengambil langkah yang lebih baik, entah mengurangi jam kerja partaimu atau memastikan hal tersebut tuh tetap seimbang agar kamu dan tidak hanya berorientasi pada uang dan uang. Kamu juga jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Saya sekarang sudah merasa lega dan menemukan solusi yang terbaik gitu untuk kestabilan keuangan saya gitu, dan juga lebih semangat dan juga punya arah tujuan buat kedepannya. Terima kasih Bu. Baik, saya doakan kamu jadi pribadi yang semakin bijak dan cerdas dalam mengatur keuangan ke depannya ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Saya pamit dulu. Terima kasih kembali. Hati-hati di jalan ya.